Di sini Ruby jadi main villainnya. Jadi aku baru aja nonton 4 episode pertama anime Oshinoko season 3. Dan aku sangat puas dengan 4 episode pertama season 3 ini. Nah, dari segi visual aku tidak ada banyak pembahasan, aku tidak ada banyak kritik ataupun saran, karena visualnya untuk season 3 ini tuh sangatlah konsisten. Oshinoko dari season pertamanya sampai sekarang sangatlah konsisten dari segi visual. Dan aku tidak merasakan penurunan ataupun perkembangan dari segi visual. Visualnya itu berada di tahap yang bagus banget dan sangatlah konsisten. Jadi dari segi visual aku tidak ada masalah, aku sangat suka. Nah, untuk dari segi story untuk 4 episode pertama itu bisa dibilang permulaan. Permulaan untuk konflik yang baru. Karena kan untuk season 2 itu bisa dibilang adalah semacam turning point ya. Turning point dalam developing karakter dari Aqua, dimana Aqua itu yang awalnya punya ambisi untuk mencari tahu siapa pembunuh dari Hoshino Ai, di akhir season 2 ambisinya tuh menghilang karena Aqua merasa dia telah menemukan siapa pembunuh dari Hoshino Ai, dan dia berpikir bahwa pembunuhnya itu sudah lama meninggal. Jadi ambisi dia itu menghilang secara tiba-tiba. Dan tujuan hidup Aqua pun yang awalnya mencari pelaku pembunuh Hoshino Ai berubah menjadi menikmati kehidupan. Kita di 4 episode awal itu diperlihatkan bagaimana Aqua itu menikmati kehidupannya sebagai seorang aktor, sebagai anak muda yang hidup di dunia entertainment, dan juga sebagai anak muda yang punya pacar yang seusia, dan pacarnya juga adalah orang yang cantik, orang yang terkenal, dan orang yang juga hidup di dalam dunia entertainment. Bahkan kita diperlihatkan juga ketika Aqua ini tuh menjemput Akane, dimana ketika Akane itu sudah selesai bekerja, dia itu seperti kepegat hujan gitu. Dia itu tidak membawa payung, dan Aqua secara inisiatif dia menjemput Akane. Dan dari situ kita udah diperlihatkan bagaimana Aqua itu berubah, bagaimana Aqua itu sudah menikmati kehidupannya sebagai orang biasa, dimana dia itu sekarang udah mulai care, udah mulai perhatian dengan pacarnya. Dan secara kertas mungkin ya, atau secara pengakuannya, Aqua pun sudah mengakui bahwa dia secara resmi sudah berpacaran dengan Akane. Tapi ya mungkin para penggemar manganya udah ngerti ya bahwa Aqua itu tidak pernah benar-benar mencintai Akane. Walau secara ucapan mungkin dia secara resmi sudah berpacaran dengan Akane, tapi ya secara hatinya Aqua itu tidak pernah mencintai Akane. Malahan mungkin Aqua itu lebih cinta ke Kana. Dan di 4 episode pertama ini kita diperlihatkan bahwa Aqua itu cukup menjauh dari Kana, karena dia tidak ingin merusak image dari Kana yang sedang naik sebagai seorang idol. Ya mungkin Aqua itu adalah tipe cowok tsundere ya. Jadi di 4 episode pertama ini tuh kita diperlihatkan Aqua yang menjauh dari Kana karena dia sangat peduli dengan image dari Kana. Dia tidak ingin melukai image dari Kana, dan dia sangat mencintai atau sayang pada Kana. Nah, tapi dari developing Aqua itu ada plot twistnya, yaitu di episode 4, di mana ternyata Aqua itu salah dalam perhitungannya, atau analisa Aqua itu salah, di mana awalnya Aqua itu berpikir bahwa pelaku utamanya itu sudah meninggal. Tapi ketika si Ichigo atau direktur dari Ichigo Production itu memberikan fakta kepada Aqua, atau ya memberikan semacam teori dia kepada Aqua, itu malah membuka kembali ambisi atau pemikiran dari Aqua. Yang awalnya Aqua itu berpikir bahwa pelakunya sudah meninggal dunia, tapi ternyata pelakunya sama sekali belum meninggal dunia. Aqua sama sekali belum mengetahui siapa pembunuh dari Hoshino Ai. Dan akhir dari episode 4 itu bisa jadi turning point kedua dari kehidupannya Hoshino Aquamarine, atau mungkin turning point ketiga ya. Karena kan turning point pertama itu adalah kematian Hoshino Ai, lalu turning point kedua adalah mengetahui siapa pelaku dari Hoshino Ai yang salah, dan sekarang turning point ketiga adalah mengetahui bahwa analisa turning point kedua itu adalah analisa yang salah. Jadi untuk 4 episode pertama dari developing Aqua itu adalah turning point ketiga. Nah, 4 episode pertama season 3 ini tuh malah lebih condong untuk memfokuskan diri kepada karakter Ruby. Di 4 episode pertama kita itu diperlihatkan bagaimana kelakuan dari Ruby, dimana di sini Ruby itu jadi orang yang manipulatif.
Di sini dia itu lebih bersinar atau mungkin bisa dibilang lebih gelap ya, karena dia lebih condong memperlihatkan sisi kegelapannya. Sisi di mana Ruby itu akan menghalalkan segala jenis cara untuk mencapai tujuannya. Di mana di season 2 itu kan adalah turning point paling puncaknya Ruby ya. Di mana di awal ketika season pertama sampai pertengahan season 2 itu Ruby adalah cewek yang ceria, cewek yang sangat ingin menggapai impiannya sebagai seorang idol untuk sama seperti ibunya yaitu Hoshino Ai, di mana ya dia itu ingin mengejar impian Hoshino Ai, ingin mengejar impian yang tidak pernah bisa Hoshino Ai gapai, yaitu manggung di Tokyo Dome. Dan itu tujuan dari Ruby, sebuah tujuan yang sangat mulia, sebuah tujuan yang sangat cerah. Jadi di season pertama sampai pertengahan season 2 kita itu selalu diperlihatkan bahwa Ruby adalah sosok yang inosen, sosok yang putih. Tapi di season 3 dia jadi sosok yang sangat gelap. Dia menghalalkan segala jenis cara untuk menggapai tujuannya. Dan ya emang dari segi kelakuannya kita sangat diperlihatkan bagaimana Ruby itu sangatlah gelap. Dia adalah orang yang manipulatif, dan jalan manipulatifnya itu bagi aku cukup berbeda dengan Aqua. Jalan manipulatifnya Ruby itu jauh lebih gelap daripada Aqua, di mana Aqua itu condong lebih ke arah untuk membuat dirinya serba bisa, dan itu membuat orang-orang itu secara tidak sengaja memiliki ketergantungan terhadap Aqua. Jadi Aqua secara tidak sengaja membuat orang lain itu ketergantungan kepada dirinya. Nah, di lain sisi Ruby itu malah membuat image dia seperti orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Dia itu membuat orang-orang di sekitarnya membutuhkan Ruby. Nah, beda banget kan dengan Aqua. Kalau Aqua itu selalu ingin menjadi yang paling puncak, menjadi orang yang paling kuat, sehingga secara tidak sengaja orang-orang di sekitarnya itu membutuhkan Aqua. Sedangkan Ruby, dia itu sengaja membuat orang lain butuh kepada dirinya. Dan itu sangat diperlihatkan di 4 episode pertama ini. Dimana yang paling terlihat sih adalah si direktur yang brengsek itu, dimana dia itu bisa dibilang berhutang budi kepada Ruby. Dan sebagai balasannya Ruby meminta untuk terus digunakan oleh si direktur itu dalam tanda kutip acara dia, atau digunakan sebagai seorang idol ya, bukan hal-hal yang negatif. Dan ada juga seorang asisten direktur yang awalnya sangatlah ditindas oleh direktornya, yang sekarang menjadi manajernya Ruby. Jadi di 4 episode pertama ini kita sangat diperlihatkan bagaimana Ruby itu membangun image-nya, atau bagaimana Ruby membangun posisinya, di mana dia ingin menjadi pusat dari alam semesta, di mana orang-orang sekitarnya itu harus membutuhkan Ruby. Dan tujuan dia melakukan itu ya adalah untuk mencari pelaku pembunuh dari Hoshino Ai, atau main villain dari Oshinoko. Nah, untuk karakter lainnya sih selain Aqua dan Ruby tidak terlalu diperlihatkan ya. Seperti misalkan Akane masih seperti Akane, dia masih sebagai cewek yang berbakat, cewek yang cantik, cewek yang masih cinta sebelah tangan kepada Aqua. Lalu Kana yang masih berharap dia bisa dekat dengan Aqua juga. Yang di ending episode 4 itu aku mulai kasihan kepada Kana karena dia itu adalah cewek yang sangat inosen dan dia sangat disia-siakan oleh Aqua. Yang padahal Kana itu sangatlah cinta mati kepada Aqua, Kana itu sangatlah tulus kepada Aqua, tapi Aqua memberikan sesuatu hal yang sangat kejam kepada Kana. Dan mungkin kalian yang baca manganya pun tahu seberapa sedihnya Kana ketika Aqua memberikan hal yang sangat menyakitkan kepada Kana. Jadi untuk karakter lainnya selain Aqua dan Ruby tidak terlalu diperlihatkan untuk 4 episode pertama ini. Karena bisa dibilang 4 episode pertama dari season 3 itu adalah pembukaan baru dari babak baru. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang bertanya apakah season 3 ini tuh akan jadi season terakhir dari Oshinoko. Bagi aku enggak sih. Karena kalau kita lihat di My Anime List, untuk season 3 ini tuh hanya ada sekitar 11 episode. Dan seingat aku, manga dari Oshinoko itu masih jauh karena ada arc yang cukup panjang yang belum diperlihatkan, yaitu arc di mana Aqua itu membuat movie baru, movie tentang biografi dari main villain Oshinoko atau biografi dari Hoshino Ai ya. Jadi masihlah panjang untuk cerita dari Oshinoko. Jadi mungkin dari teori aku ini tuh bukan jadi season terakhir dari Oshinoko, tapi season terakhir dari Oshinoko menurut teori aku adalah season 4-nya. Dan mungkin klimaksnya akan ada di season 4,
Jadi season 3 dari Oshinoko itu semacam bridgingan untuk menuju klimaks, yaitu season 4. Jadi untuk finalnya, untuk final seasonnya itu bukan ada di season 3. Jadi kesimpulannya untuk season 3 ini tuh aku sangat puas dengan segala halnya. Dari segi visual masihlah konsisten di tingkat bagus. Dan untuk story masih banyak misteri. Dan terlihat sudah mulai masuk ke klimaksnya, ke puncaknya. Dan itu bikin aku sangatlah penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Walau aku udah tahu ceritanya, tapi aku selalu penasaran apa yang akan digarap atau bagaimana penggarapan cerita dari anime Oshinoko. Nah, jadi menurut kalian gimana untuk season 3 dari Oshinoko? Apakah kalian suka ataukah enggak? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi itu dia review 4 episode pertama Oshinoko season 3. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.